Pada suatu hari, hiduplah seorang pemuda miskin bersama istrinya tinggal dalam sebuah hutan di negeri entah berentah. Mereka juga memiliki seorang anak laki-laki bernama Marakarma, yang berarti anak yang dalam kesengsaraan. Pada suatu hari, saat Marakarma sedang bermain dengan tongkatnya dan tanpa sadar ternyata ia memiliki kesaktian dan dapat mengubah hutan menjadi sebuah istana. Si miskin dan keluarganya pun pindah ke istana dan istana tersebut diberi nama Puspasari. Lalu mereka menjadi seorang raja dan permaisuri yang bergelar Maharaja Indra Angkasa dan Ratna Dewi. Di kerajaan Puspasari itulah Ratna Dewi mempunyai seorang anak lagi, tepatnya seorang putri yang diberi nama Nila Kusuma. Kerajaan Puspasari makin menjadi terkenal kemana-mana dan menyebabkan seseorang yang bernama Maharaja Indra Dewa ini iri hati. Ketika mendengar bahwa Maharaja Indra Angkasa akan memanggil para ahli hujum dari negeri entah berentah untuk menujumkan kedua anaknya itu, Maharaja Indra Dewa yang mendengar hal tersebut lalu menghasut para ahli nujum agar menujumkan hal yang tidak baik terhadap kedua anak tersebut. Akibat penujuman itu, Maharaja Indra Angkasa membuang kedua anak keduanya dengan sedikit perbekalan. 3 hari setelah kejadian itu, tiba-tiba lenyaplah kerajaan Puspasari tanpa diketahui sebabnya dan membuat Maharaja Indra Angkasa dan Ratna Dewi jatuh miskin kembali. Rakyat yang mengetahui keputusan Maharaja Indra Angkasa pun sangat kecewa dengan keputusannya dan mulai bercerai-berai. Sedangkan di hutan kedua, anak Maharaja Indra Angkasa sedang bingung memikirkan cara untuk bertahan hidup di hutan. Marakarma pun bergegas mencari makanan dan ia mendapatkan seekor burung. Setelah mendapatkan burung tersebut, Marakarma pergi untuk meminjam api pemanggang burung ke desa terdekat. Namun warga di desa tersebut mengira Marakarma adalah seorang pencuri. Dan kemudian Marakarma pun dibuang ke laut oleh warga desa tersebut. Setelah kejadian itu, Marakarma terbawa oleh arus laut dan terdampar di pantai sebuah pulau. Kemudian, Marakarma ditemukan oleh seorang raksasa yang mendiami pulau itu. Marakarma pun dibawa ke rumah raksasa itu untuk jadi santapannya. Di situ, Marakarma melihat ada tawanan wanita yang bernama Cahaya Khairani. Kemudian, Marakarma pun langsung mengajak Cahaya Khairani untuk melarikan diri dengannya dan meninggalkan pulau tersebut. Pada suatu hari, Cahaya Khairani diundang oleh Manduratna untuk bermain-main di istananya. Manduratna pun memperkenalkan menantunya yang bernama Mayang Mengurai. Marakarma yang melihat Mayang Mengurai itu pun kaget karena wajah Mayang Mengurai sangat mirip dengan adiknya Mayang. Mengurai sendiri sebenarnya tidak lain ialah Nila Kusuma. Di hutan itulah Nila Kusuma ditemukan oleh Mang Indrasari. Di istana itu, Nila Kusuma dirawat baik-baik oleh Maharaja Puspa Indra, yang setelah besar dinikahkan dengan Mang Indrasari. Cahaya Khairani pun pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan ayahnya. Saat ayah Cahaya Khairani melihat Marakarma, ia langsung marah dan mengusir Marakarma dari. Setelah beberapa hari berlalu, Nila Kusuma dan Cahaya Khairani sama-sama sedang mencari Marakarma di tempat yang berbeda, tetapi di waktu yang sama. Setelah berhari-hari mencari Marakarma, akhirnya Nila Kusuma bertemu lagi dengan kakaknya setelah terpisah sekian lamanya. Cahaya Khairani akhirnya dapat bertemu kembali dengannya. Marakarma, Nila Kusuma, dan Cahaya Khairani pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke negeri Puspasari. Di perjalanan pulang, Marakarma dihadang oleh Maharaja Indradewa.
Dalam perkelahian tersebut, Maharaja Indradewa pun tewas. Di sisi lain, rupanya Maharaja Indra Angkasa dan Ratna Dewi tidak putus asa dan tetap mencari anak-anaknya selama bertahun-tahun dengan bantuan rakyat. Akhirnya, setelah bertahun-tahun terpisah, mereka pun bertemu kembali. Pertemuan Maharaja Indra Angkasa dan Ratna Dewi dengan anak-anaknya disambut dengan pelukan hangat yang dipenuhi tangis.